Oke guys, buat video kali ini itu membuat upload file. Nah, buat upload file sendiri itu yang pertama kita siapin si requestnya ya. Kita yang paling pertama itu di create request sama update sama delete ya. Nanti di sini tuh ada misalkan profile picture ya. Nah, nanti ini tipenya diganti dari teks jadi file. Nah, nanti tinggal kita upload. Nah, sebelumnya kita siapin dulu databasenya. Nah, nanti kita untuk gambarnya kita simpan di dalam tabel users ini ya, dengan nama itu profile picture. Nah, kita gunakan terminal. Jadi sebenarnya kan migrationnya kan udah ada nih, ini. Nah, cuman saya nggak akan ngubah yang ini gitu. Kita bikin migration baru. Kenapa nggak ngubah yang ada? Karena kalau misalkan dilihat ke depannya, kalau misalkan ini udah di migrate gitu, katakanlah database yang udah ada itu, yang migration udah ada itu udah di migrate, di hosting katakanlah, dan kita mau nambahinnya langsung lewat sini, otomatis kan kita akan melakukan pengosongan data di tabel users ini ataupun di semua tabel. Nah, itu kan tidak mesen gitu, nanti data-data sebelumnya bakal hilang gitu. Nah, itu bakal ngerepotin development. Jadi kita bikinnya migration baru gitu, pakai comment php artisan make migration. Namanya itu add column profile picture in users. Pastiin gunain underscore ya buat penghubung katanya. Setelah ini tinggal di enter, nanti otomatis dibuatkan. Nah, selanjutnya tinggal kita atur aja, pakainya kita variabel tabel, gunainnya string, namanya profile picture. Nah, ini kita kasih no label. Kenapa no label? Karena kalau misalkan di database-nya udah ada gitu data sebelumnya, nah ini biar nggak error gitu, makanya kita kasih no label gitu. Jadi nggak, no label tuh kayak semacam nggak wajib diisi gitu. Terus udah sih. Oh iya, nah kita nempatinnya setelah password ya guys. Ini berarti kita kasih after password, lupa titik koma. Ini di bagian method up, di method downnya juga dikasih variabel tabel, drop kolomnya itu profile picture. Nah, setelah ditambahin di migrationnya, jangan lupa kita migrate gitu. Nah, sebelum di migrate kita lihat di tabel user sini udah ada datanya belum. Nah, ini udah ada nih datanya. Nah, kalau kita migrate-nya aja ya, nggak usah fresh, nggak usah ya apapun itulah, refresh gitu. Cuman migrate fresh php artisan migrate aja. Nah, itu kita lihat di tabelnya, refresh dulu. Nah, ini bakal nambah nih profile picture setelah password. Nah, di datanya juga profile picture dengan ininya 0 gitu. Nah, kalau udah database-nya, terus kita perbaiki si modelnya gitu. Model user.
kita tambahin di view labelnya itu profile picture. Mudah sih, itu aja. Nah, kalau udah berarti tinggal kita eksekusi di dalam controllernya itu. Kita user controller. Nah, sebelumnya kita perbaikin buat request validasinya. Nah, kita ke create request, karena kita mau buat di bagian create datanya terlebih dahulu. Nah, ini kan cuma ada email, name, sama password. Nah, sekarang kita tambahin profile picture. Itu profile picture. Nah, kita kasih validasi yang pasti required. Lalu bentuknya harus image, dan tipenya itu harus PNG, JPG, JPG, atau bisa tambahin apa lagi kita. Setelah itu kita coba dulu si validasi ini jalan atau tidak. Nah, ini kita disable, kita send. Nah, dia muncul kalau profile picture itu wajib diisi. Nah, gimana kalau misalkan filenya itu bukan yang didaftarin seperti PNG, JPG, JPG. Misalkan masukin index.html, kalau kita simpan dia harusnya muncul error juga. Nah, dia mesti berbentuk image sama filenya bertipe PNG, JPG, JPG. Nah, kalau udah berhasil itu, nah tinggal kita perbaiki di user controller. Nah, di sebelum request merge, kita bikin codingannya, yaitu kita kasih kondisi, pastikan bahwa ada hash file dari profile picture. Nah, terus nanti di sini filenya sama dengan variable request file profile picture. Ya, sebelumnya ini harus dideklarasiin dulu filenya. Berbentuk widget. Nah, kurang seperti ini. Terus ini langsung di store, disimpan misalkan di profile picture. Setelah itu dari sini kita masukin ke request merge itu dengan nama profile picture, lalu diisi filenya. Nah, setelah ini harusnya udah kelar itu. Nah, sebelum kesini kita beresin env nya dulu. Di env ada yang namanya file system disk. Nah, file system disk ini kita duplikat, kita bikin namanya itu public. Nah, kenapa bikin file system disk public? Karena nanti di folder storage itu
terus folder app, folder public ini. Nah di sinilah gambar-gambar gitu atau file-file itu disimpan. Jadi tidak otomatis langsung ke publik. Sebenarnya ada juga yang bisa ke publik, cuman versi saya yang akan buat ini kita simpannya di folder storage. Harusnya sampai sini udah sih, tinggal kita coba aja. Kita masukin gambar yang valid, nah, terus kita send. Tunggu. Nah ini udah masuk. Nah kita cek nih, di folder storage, app, public, nah profile picture. Nah ini udah masuk nih datanya nih, gambar yang kita upload udah ada. Tinggal kita munculin di indeks. Harusnya di indeks juga otomatis muncul ya. Nah ini nggak masuk ke database nih, ini nggak masuk ke database, berarti kita beresin dulu nih di store-nya. Lupa juga sih. Mana ya, upload. Aduh, ada di HTTP. Apa tuh caranya tuh, variable store. Harusnya udah benar. Oke, kita dd dulu kali ya. Dd variable request. Kita lihat dulu hasilnya. Scan ulang. Nah ini udah dapet sih. Harusnya udah bener sih ini tuh. Kita coba lagi deh. Kalau lihat di indeks, ini masih belum masuk ya. Kayaknya ini ketimpa deh sama yang atas ya. Jadi kita oke,
gimana kalau misalkan ini kita ubah jadi picture aja? Kayaknya ini berpengaruh juga sih. Nah, ini diubah jadi picture. Nah, ini biarin mungkin ininya aja picture. Yang ini biarin profile picture, ini biarin profile picture. Nah, coba kita kirim ulang. Profile picture, salah. Berarti kita perbaiki create requestnya. Ini biarin jadi picture. Send ulang. Udah, ini harusnya udah bener sih. Nah, ini udah bener nih. Nah, kalau kita lihat di indeksnya, ini udah masuk nih. Kenapa ini saya katakan belum masuk? Karena yang dikirim itu, yang disimpan ke database itu bukan si PNG ini gitu, melainkan file temporary-nya gitu. Nah, dari sini berarti create kita itu udah berhasil. Tinggal gimana caranya si profile picture ini bisa muncul gitu atau bisa diakses. Soalnya kalau kita manual kayak gini, terus kita katakanlah kita copy ke sini slash, nah kayak gini, ini masih belum muncul nih. Tuh, dia nggak muncul karena ya nggak ada datanya gitu. Makanya kita bikin di bagian modelnya, model user, kita bikin metode baru namanya function get profile picture. Lupa sih, model app. Atribut get profile picture atribut. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus di sini kita kasih variabel profile picture. Nah, ininya tinggal return asset storage, karena ada di folder storage jadi kita tambahin storage, lalu kita concat ke profile picture. Nah, kalau misalkan kita get ulang datanya, nah ini otomatis sudah muncul nih kayak gini. Nah, kalau ini bisa diklik, nah muncul di sini. Nah, ini belum muncul ternyata. Ini kayaknya mesti di generate linknya pp artisan storage link. Nah, ini kita bikin namanya itu symbolic link. Jadi apa yang ada di dalam storage ini bakal dibikin link shortcut lah, di kalau bahasa dari Windows itu nanti bakal jadiin shortcut di folder public. Nah, harusnya harusnya ini udah jadi nih. Harusnya udah jadi. Nah, muncul gambar. Oke, buat buat indeks berarti udah jadi kayak gini. Nah, harusnya ini berdampak juga pada detail itu. Ini kita close-in yang enggak fungsinya. Nah, ini ID-nya pakai ID 5 berarti. Nah, ini ID 5.
Nah, langsung berdampak ini juga udah bisa nih. Nah, terus kita perbaiki update-nya. Nah, buat update-nya misalkan kayak ini ID 1 buat admin @melinator itu kan belum ada gambarnya nih, cuman linknya aja. Nah, kita bikin berarti, dan kita bikinnya juga bukan di xwww form URL encoded tapi di form data. Tapi sebelumnya kita copy dulu, ubah jadi mode bulk edit. Nah, ini kita copy, balikin ke key value edit, pindah ke form data, bulk edit lagi, paste key value edit. Nah, kalau seperti ini, cuman jangan lupa di atasnya itu dikasih underscore method namanya put. Nah, si put ini kita ubah jadi post, atau bisa bikin ininya underscore methodnya itu di bagian params. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita balik lagi ke body. Nah, setelah itu kita perbaiki dulu bagian request update-nya. Nah, ini sama kayak create. Nah, sama, cuman bedanya dia nggak required gitu, alias ya kalau dia mau ganti ya sok, enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita picture, nah ini ubah jadi file, ininya jadi misalkan yang lain index.html. Kita coba dulu validasinya berjalan apa enggak. Nah, dia berjalan. Nah, terus mungkin bertanya-tanya juga kenapa post, padahal kan sebelumnya put tapi validasinya itu jalan gitu. Nah, kalaupun ini disable kan tadi nggak required ya picture-nya, otomatis dia bakal ngupdate true ya. Nah, padahal dia ngirimnya post gitu. Nah, kenapa kayak gini? Karena dia udah diwakilin sama underscore method ini, otomatis dia berubah dari post ini menjadi put gitu saat dikirim, saat dieksekusi datanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita perbaiki di bagian update ini. Nah, sebelum ada request password ini, kita samain sih kayak yang di atas. Nah, kurang lebih sama seperti ini, cuman ada pembeda sedikit. Jadi kalau misalkan ada update kayak gini nih, kita kasih kondisi lagi, misalkan variable user profile picture. Kayak lupa juga sih. HTTP controller artikel di bagian update. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia ngecek dulu ada apa enggak, alias si data ini tuh nul apa enggak. Kalau misalkan dia enggak nul, alias dia ada datanya, kita gimana tadi, kita copy aja deh. Nah, yang pertama itu kita hapus, kita ganti dulu ininya jadi user profile picture. Terus ini storage, jangan lupa diimport. Nah, ininya nggak ada.
Nah, jadi ketika ada datanya atau ada gambarnya, maka nanti tolong hapus gambar yang ada di folder storage, dan nanti ketika udah kelar prosesnya, nanti bakal masukin ulang gitu. Tolong masukin ulang si picture-nya gitu. Jadi data yang sebelumnya dihapus, kita tambahin lagi gitu si file gambarnya. Kurang lebih seperti itu. Terus paling ya di dalam sininya kasih request merge buat profile picture. Nah, ini sama, tinggal panggil filenya aja sih. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah sih, kita tinggal coba aja. Yang satu itu nggak ada gambarnya ya, jadi kita coba upload gambarnya. Nah, terus kita send. Nah, dia udah berhasil. Nah, ini juga kalau lihat di indeks harusnya udah berubah sih. Nah, udah berubah, artinya datanya udah masuk juga. Kalau misalkan kita buka linknya, dia harusnya udah muncul gambarnya. Nah, udah otomatis. Tinggal kita perbaiki satu lagi, yaitu buat delete nya. Nah, delete nya sih hampir sama ya, kayak gini. Tinggal ininya aja sih yang nggak perlu, ini juga nggak perlu. Nah, cuman if nya doang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita coba kita hapus yang ID 5 ini, ID 5. Kita lihat filenya itu KIC1 ya, ujungnya ini KIC1. Nah, kalau kita kirim deletannya, nah dia udah 1. Terus ini KIC1, kita send ulang, harusnya nggak ada sih ID 5 itu. Nah, udah nggak ada, tinggal kita cek nih filenya KIC1 tuh ada nggak di bagian storage, app, public, profile picture. Kita cari ujungnya KIC1.png. KIC1. Nah, udah nggak ada, berarti ini kan otomatis datanya itu udah terhapus, data dan filenya gitu. Nah, mungkin buat video kali ini itu aja sih buat upload file. Thank you.